Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita berbagai macam anugerah, taufik, hidayah dan inayah. Dengan demikian kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmah ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di alam dunia, Allah kumpulkan kita pula di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat salam selalu tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriyah dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Selanjutnya kita mengkaji bab yang ke-11 dari Riyadhus Shalihin, yaitu babul mujahadah. Bab yang membahas tentang mujahadah. Mujahadah adalah masdar daripada jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Artinya berjuang. Berjuang. Apabila perjuangan itu diarahkan kepada yang di dalam diri kita, disebut dengan mujahadah. Apabila perjuangan itu untuk yang di luar diri, biasanya disebut dengan jihad. Nah, kedua-duanya sama untuk menegakkan Islam, iman, dan ihsan. Mujahadah oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Murtada Az-Zabidi mengatakan kamqus syahwat wal iqbal ala Allah Ta'ala. Mujahadah itu artinya adalah menghancurkan keinginan-keinginan nafsu. Keinginan-keinginan nafsu itu dihancurkan dan berhadap atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mujahadah. Nafsu yang ada dalam diri kita kenali dengan kehendaknya. Sebagaimana akal kita kenali dalam diri kita dengan kehendaknya. Nafsu itu selalu berkehendak kepada kita agar kita melanggar perkara yang dilarang Allah, meninggalkan perkara yang diwajibkan Allah. Nah, berarti itu adalah nafsu. Apabila dalam diri kita ini ada kehendak, keinginan untuk taat kepada Allah, menjunjung perintah Allah, berarti dari akal. Dan situ kita membedakan. Apabila yang muncul dalam hati kita ini bisikan-bisikan ingin berbuat kejahatan, berbuat maksiat, maka ketahuilah itu dari nafsu. Dan ini yang kita disuruh mujahadah, berjuang melawannya. Apabila ini tidak dikenali dan tidak dilawan, dia akan hidup sejadi-jadinya. Pasti orang ini akan binasa. Pasti orang ini akan dikendalikan oleh nafsunya. Itu yang kita tidak mengingini, bahwa kita dikendalikan oleh nafsu. Kita ingin dikendalikan oleh akal, karena akal ini kenal dengan Allah. Akal ini kenal dengan Allah. Begitu Allah ciptakan akal, hai akal, siapa aku? Dari Tuhan. Engkau adalah Tuhanku. Contoh siapa? Aku adalah hambamu. Nah, ini akal. Nafsu begitu dicipta oleh Allah. Allah berfirman, wahai nafsu, siapa engkau? Siapa aku? Apa kata nafsu? Engkau, ya aku. Ini nafsu.
Nah, ini yang kita disuruh melawan kehendak-kehendak daripada nafsu yang ada dalam diri kita. Nah, para muhibbin rahimahumullah, apa yang dibisiki oleh nafsu kepada hati kita selaku pengambil keputusan, selaku hakim. Pertama, nafsu itu membisiki kepada kita tarkul wajiban, meninggalkan kewajiban. Apabila dalam hati kita ada bisikan meninggalkan kewajiban, pastikan itu nafsu, bukan akal. Apa kewajiban kita? Dibisikinya kalau usahanya sembahyang, kewajiban kalau usahanya sembahyang itu. Sembahyang dalam waktunya itu kewajiban. Ujar nafsu, kamu sembahyang juga kakain lagi jika Allah ada apa juga. Nah, ini bisikan jelas dari nafsu, bukan dari akal. Tarkul wajiban, dia membisiki kita untuk selalu meninggalkan yang wajib. Nah, apabila nafsu ini kadang nampak membisiki kita dengan meninggalkan yang wajib, jadinya pada saking sembahyang kita harasi sembahyang. Ujar nafsu pada saking puasa kita harasi puasa. Apa yang wajib-wajib, ujar nafsu kalau usahain silaturahmi. Nah, ini bisikan-bisikan nafsu. Tarkul wajibat, meninggalkan yang wajib. Apabila itu bisikan bisa kita kalahkan, kita ada mampan dibisikin kalau usahain bejuhur jadinya. Orang banyak kabar bejuhur, pina aman-aman aja, pina sihat-sihat aja, rezekinya lancar aja. Alam pada cuma bayang-bayang ini mana kalau dapat rezeki. Nah, ini bisikan nafsu. Kadang mampan membujuki kita dengan bujukan meninggalkan yang wajib. Dia bisiki kita yang kedua, tarkul mandubat, tinggalkan yang sunnah. Kadang usahain sembahyang qabliyah ba'diyah itu. Fardu itu harus sebaikan binafsu. Bapak qabliyah ba'diyah pula. Kita dibisiki yang meninggalkan yang sunnah-sunnah. Karena yang wajibnya pada mampan bisiki kita. Kita punya pondasi iman yang kuat. Nah, sehingga yang meninggalkan yang wajib pada mampan. Dibisikinya kita meninggalkan yang sunat-sunat. Sunat-sunat ini berfungsi jabrul faraid. Kan sunat-sunat ini berfungsi menutupi kekurangan-kekurangan fardu. Itu sunat yang menutupi. Kalau yang fardu dia kadang mampan membisiki kita supaya ditinggalkan. Yang sunat-sunat kita dibisikinya. Itu yang kedua, bisikannya kepada kita. Nah, ini yang kita disuruh mujahadah, kita lawan. Ada bisikannya tuh, yang sunah-sunah. Ini menyuruh jangan tepat. Yang sunah-sunah itu mewajibkan haram dah darinya. Nggak pernah sunah-sunah itu. Nah, kita dibisikinya lagi oleh nafsu yang ketiga, fi'lul muharramat, melakukan yang diharamkan Allah. Agar mata kita gunakan dengan yang diharamkan Allah. Telingalah dibisikinya agar mendengari yang diharamkan Allah. Lisan mulutlah dibisikinya agar mengucapkan kalimat-kalimat yang dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah. Macam-macam dibisikinya kita supaya kita melakukan yang diharamkan Allah. Dan ingat, apabila bisikan dalam hati kita ini ada untuk melakukan yang haram, pastikan itu dari nafsu kita.
dari nafsu itu. Ada yang jadi hati bergeritik hendak mengharam-haram, itu bisikan nafsu kepada hati kita. Sebelum hati kita mengambil keputusan, dibisikinya hati kita untuk melakukan yang diharamkan Allah. Hati-hati dengan bisikan yang diharamkan. Nafsu ini pintar, cerdas. Kita dibisikannya dengan perkara yang diharamkan Allah, jadi kita akan bisa tuh haram. Apa aja nafsu? Sesekali biasa aja Tuhan itu pemaaf. Makanya orangnya ada Tuhan itu Ghafur, namanya pemaaf. Berapa di Asmaul Husna itu yang artinya pemaaf? Ada Al-Afu pemaaf, Al-Ghaffar pemaaf, Al-Ghafur pemaaf. Jadi sesekali biasa aja yang haram itu ini nafsu. Bisikan nafsu. Nabi Allah muharramat, melakukan yang haram. Yang keempat, fi'lul makruhat, memperbuat yang dimakruhkan, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi yang membisiki hati kita dengan bisikan-bisikan seperti tadi, ketahuilah bahwa itu nafsu. Itu nafsu. Nah, disinilah hubungannya dengan bab yang kita kaji adalah babun bil mujahadah, bab tentang mujahadah. Apa arti mujahadah ini? Berjuang melawan nafsu, berjuang menundukkan nafsu agar dia berada di bawah kendali kita. Kita arahkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah namanya mujahadah. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi mujahadah ini, perjuangan melawan nafsu, ini merupakan masalah inti dalam hidup kita. Kita mesti menjadi pemenang dalam hal mujahadah melawan nafsu ini. Jangan sampai jadi pecundang. Kita harus menang. Dengan apa kita menang? Dengan ilmu. Baru saya sembahyang di nafsu, ada bisa, harus sembahyang. Bapak harus sembahyang. Jadi hantu benar ya, aku harus sembahyang. Nah, kita lawan bisikan nafsu. Biar nafsu, ada usahanya menyunat. Itu orang tua aja menyunat itu. Wah, ini orang banyak kematian. Lalu madang tua. Ini bisikan nafsu, supaya kita jangan memperbanyak yang disunatkan. Jadi kita selaku seorang yang menjalani jalan Allah, kita mesti mengerti tentang permainan nafsu yang ada dalam diri kita ini. Dan kita harus bisa mengalahkan. Dengan apa kita mengalahkan nafsu? Bil mujahadah, dengan yang namanya mujahadah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini sangat membahayakan kita, nafsu ini. Kalau sudah menguasai kita, innalillah. Nafsu kalau sudah menguasai, jangankan menguasai tubuh kita, menguasai satu anggota tubuh dari kita pun, nafsu sudah membahayakan kita. Mata sudah dikuasai nafsu. Apa-apa dilihat, kalau ada guna, kalau ada manfaat, kadang mendatangkan positif nilai kebaikan. Nah, telinga dikuasai nafsu, ujuranya karena kalau menguasai tangan, karena tangan kadang nonton untuk mengambil yang haram, tangan kadang nonton dibisikinya untuk menyentuh yang haram, tapi di telinga dia berhasil membisiki kita untuk mendengarkan yang haram. Di telinga dia gagal, di mulut dia berhasil, mulut menyembah perkara-perkara yang diharamkan Allah. Nah, jadi para muhibbin rahimakumullah, dalam kitab-kitab akhlak selalu ada bab membahas tentang mujahadah ini, perjuangan.
perjuangan seseorang untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjuangan seseorang untuk menjadi seorang hamba yang diridhai Allah, berjuang melawan apa? Melawan nafsu, agar jangan sampai kita dikendalikan oleh nafsu, dikendalikan oleh nafsu. Kita manusia yang bukan nabi, bukan maksum, bukan dipelihara daripada kesalahan. Karena hanya nabi dan rasul yang maksum itu. Selain pada itu manusia ada maksum. Nafsu ini kadang-kadang dia ada mencuri kesempatan dalam diri kita, sehingga dalam kesempatan itu dia kadang-kadang bisa menang. Tetapi kalau kita punya ilmu, kita punya pengetahuan, kita cepat kembali ke jalan yang benar. Nah, sempat didulukannya sedikit tadi kita. Tapi kalau kita tahu, mengerti, ini salah nih, usaha jalan nih, luruskan kembali. Nah itu biasa. Yang selalu lurus itu Nabi. Kalau kita manusia pasti ada kadang-kadang bingung. Tapi sebaik-baik yang bingung itu orang yang cepat sadar. Cepat sadar, jangan terlalu jauh menyimpangnya. Karena kalau terlalu jauh, kemudian berkulit kita. Kejauhannya sasatnya. Nah, jadi nafsu itu kadang-kadang dia pasti bisa menang dalam diri kita. Sewaktu-waktu dia pasti mencuri kesempatan. Tetapi yang penting bahwa kita lebih banyak menguasai nafsu daripada nafsu yang menguasai kita. Itu intinya. Untuk menguasai semua nafsu, adanya kekuatan kita. Harus kita akui itu pada sanggup kita. Orang siapapun, para ulama, para orang ahli amal, para aulia Allah itu kada bisa seluruhnya menguasai nafsu. Pasti ada masa di mana kadang-kadang mereka kalah dengan nafsu itu. Nah di situ mereka sadar bahwa mereka itu kalau kada ditolong Allah kada akan bisa mengendalikan nafsu ini. Nah, kalau sadar, oh, selama ini aku bisa lurus nih, bisa mengendalikan nafsu itu karena aku ditolong oleh Allah. Kalau Tuhan kada menolong aku akan terjatuh, aku akan tersesat. Walaupun ada punya ilmu tentang mengatasi kendali daripada nafsu ini. Nah, para muhibbin rahimahumullah. Jadi perlu kita kaji, perlu kita bahas tentang mujahadah ini. Nah sekarang, adakah kita mujahadah dengan nafsu? Adakah mujahadah kita? Ini harus. Yang tarba kita sudah bisa mujahadah, kita sudah bisa melawan nafsu. Buktinya kada ada fardu yang ditinggalkan. Berarti kita pemenang. Nafsu sudah kada mempan lagi menyerang kita pada meninggalkan yang fardu. Ada lagi yang fardu yang kita tinggalkan, terus kita kerjakan yang diperlukan Allah. Nafsu di sini sudah kalah. Nah, apakah nafsu kalah ini dia berhenti? Kada. Dia akan berusaha kepada kita untuk meninggalkan yang sunat-sunat ini. Nah, di sini kita banyak jadi pecundang lagi. Kalau yang fardu sudah bisa menang kita. Tapi perkara yang sunat-sunat itu kita mesti akui kita masih banyak kalah dengan nafsu. Kadang menang, kadang kalah. Perkara yang sunat-sunat. Banyak perkara sunat yang kita tinggalkan karena kita masih dikuasai oleh nafsu dalam hal ini.
Ini ada kawal menguasai kita supaya jangan sembahyang zuhur, ada kawal di, di, digodanya kita supaya jangan sembahyang sunat zuhur. Nah, demikian setiap sesuatu yang fardu dia kalah dengan kita, tapi yang sunat-sunat ini kita silih berganti dengan nafsu ini, dan kayaknya nafsu masih jadi pemenang dalam hal yang sunat ini. Banyak yang baik-baik, yang sunat-sunat yang masih kita tinggalkan. Kenapa? Sebab kita masih kalah dengan nafsu dalam hal ini. Nah, jadi di sini yang menjadi titik lemah kita ternyata dengan nafsu. Nah, ini pemikiran kita yang mesti kita pikirkan, yang mesti kita rumuskan. Kayak apa cara supaya nafsu pun bisa kita kalahkan dalam perkara yang disunatkan ini. Nah, para muhibbin rahimahumullah. Nah, jadi kalau kita hendak jadi orang yang bujur-bujur meniti jalan Allah, yang serius, nah, hendak bujur-bujur meniti jalan Allah, yang fardu sudah alhamdulillah kawadah mengalahkan nafsu. Yang sunat-sunat kayaknya baru masih kalah menang. Kadang-kadang inya menang, kadang-kadang kita menang. Kayaknya banyak inya yang menang. Nah, disinilah nilainya ilmu. Kita cari mana sunat-sunat itu yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Karena sunat-sunat itu banyak. Cari yang sunat-sunat yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah. Ini yang tidak bisa nafsu menguasai kita. Kalau nampar itu sudah, nafsu sudah kalah. Yang sunat-sunat itu banyak, tapi mana yang sunat-sunat yang paling tinggi nilainya, mana yang sunat-sunat yang paling disukai Allah. Nah, di sini kita jangan sampai dikuasai nafsu. Kita mesti jadi pemenang. Contohnya apa? Rawatib. Nah, ini sunat-sunat yang disukai Allah sesudah yang fardu itu. Qabliyah, ba'diyah, kan? Ada yang muakkad, ada yang ghairul muakkad. Nah, jadi ini sunat yang mendekati kedudukan fardu, mendekati. Nah, di sini pun kita harus jadi pemenang dengan nafsu kita. Perkara yang sunat, nafsu pada boleh menang. Yang muakkad, yang kuat-kuat ini. Kadang-kadang kita sembahyang hajat ini aktif, tapi sembahyang qabliyah subuh baru. Sembahyang hajat ini aktif, tapi kadang-kadang sunat isya kada tagawi. Kayak utama sembahyang hajat daripada qabliyah ba'diyah. Ini menunjukkan bahwa kita dikuasai nafsu. Dikuasai nafsu. Kada jujur kan itu? Kalau jujur kan? Kalau rawatib ini balang kambingan, sembahyang hajat ini mudawanah aktif, itu dikuasai nafsu. Itu mesti kita rubah. Rawatib yang mesti aktif, sembahyang hajat biar balang kambingan, nggak ada apa-apa. Kadang-kadang dia hajat, kadang-kadang nggak ada. Tapi perkara qabliyah ba'diyah itu harus mulus. Nah, para muhibbin rahimahumullah, ini mengetahui mana yang nafsu, mana yang bukan nafsu, yang benar-benar. Setiap kita mengerjakan sesuatu pekerjaan taat yang nilainya sedikit, itu lebih kita sukai daripada perbuatan taat yang nilainya lebih banyak, nafsu. Nafsu di situ bermain. Kenapa kita makan hendak sedikit nilainya pada yang banyak nilainya? Nah, jadi yang perlu kita selesaikan, kita kalahkan nafsu yang sampai menang. Yang sunat-sunat ini, yang kuat-kuat ini mesti kita kuasai.
Ayo sunat lain kita kadang-kadang kalah, sunat wudhu kadang-kadang kalah, sunat istikharah kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang, sunat hajat kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang, sunat tasbih kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang dengan nafsu. Tapi untuk perkara rawatib ini kita mesti jadi pemenang dengan nafsu kita. Rahimahumullah. Demikian pula halnya kita bersedekah. Siapa yang utama kita sedekahi? Siapa yang nomor 2 kita beri sedekah? Siapa yang nomor 3 kita beri sedekah? Ini menunjukkan bahwa kita bersedekah karena Allah, bukan ada karena nafsu di situ. Apabila kita bersedekah sukanya ke nomor 3, yang nomor 1 terlantar, berarti nafsu. Karena jadi pahala. Ini sedekah ini nomor 1 ini ada. Contoh misalnya bababari ini lawan kuitan. Kuitan itu nomor 1. Nah dari situ ini dari kita. Kuitan itu nomor 1. Apabila kita ketujuh lebih suka memberi yang selain ibu bapak daripada ibu bapak, berarti itu nafsu. Bababari ketujuh, saat nak kemarin menyumbang ini menyumbang itu, kuitan maka kasihannya, kuitan maka. Nah ini menunjukkan bababari sana bababari sini, berarti ini nafsu. Kuitan itu kadang bisa dituntut dengan keadilan. Menjadi ini kan, tapi yang pada adil yang kalau adil ini bina kada kita bisa ada, kuitan kada ada pun adil kita ada kita. Jadi kalau kita sulit bujur-bujur di jalan Allah, hendak kita dekat dengan Allah, nih bini macam ini, dah selesai. Mengganggu aku kepada Allah. Ibu bapak aku itu mesti nomor 1, ikan nomor 2, bisa nomor 3. Takutan sabun bini kayak itu. Nggak takutan kata orang bini, aduh saya lagian. Ibu bapak itu nomor 1, kada bisa. Kada bisa. Jauh dibanding kedudukan dengan bini kita. Dan bini yang mendengar ini dan mengerti ini nah. Yang sayang lawan laki ini mengerti ini. Anak laki ini jadi ahli surga. Enggak usah orang ini, maksud orang yang meletakkan ini di neraka. Tapi kalau hendak lakinya masuk ke dalam neraka, ini apakah? Para muhibbin rahimahumullah. Jadi supaya ibadah kita, sedekah kita ini jangan sampai dimenangkan oleh dorongan nafsu. Mujahadah, ini berjuang bujur ini, berjuang. Bila kada berjuang, kada kawadah. Diatur orang semua. Kalau kada berjuang, bujur. Nah, ini bab mujahadah ini orang berjuang melawan sesuatu untuk mencapai keridaan Allah, untuk mati ke surga itu berjuang. Namun perkara ke orang lain, nah ini bini ayo protes kada apa-apa. Ke orang lain ketujuan dari orang bini seorang ingin nanti protesnya kada apa-apa. Protesnya itu. Orang ketujuan dari orang bini kemarin, ini protes oleh bini kada apa-apa. Ini harus diprotes itu. Tapi kalau lawan kuitan ada muah. Nah, kada ada kuitan kada ada lagi.
Tidak ada lagi jangan ada kita. Nah jadi kalau laki kita nih saatnya kita bini diisi laki melawan kuitannya luar biasa, makan di luarnya bini dikalahkannya, yang penting kuitannya. Untungnya kita bisa laki yang kayak itu laki ahli surga itu. Jadi bila laki yang seorang baik kuitannya kemalan, nah laki ahli neraka itu. Nah, itu ini laki nih bagi sebinya apakah hendak bini ke belakangnya bila kuitannya kasihannya. Jangan bangga bagi laki nangga itu, jangan bangga. Ini bukan ahlul jannah. Kalau ahlul jannah itu seorang anak yang bakti kepada kedua orang tuanya, yang memberikan apa yang segala dia miliki itu untuk ibu bapaknya. Ibu bapaknya, abah, mama, duit anak kasih padahan berusaha. Ini abah kita nih, mama kita ngambil duit itu di lemari kasih padahan orang anak berusaha sih. Ujar Rasulullah, ikan lawan duit ikan itu ampun segini semua. Jangan ada sini pegang. Nah, kayak apa kedudukan duitannya itu? Saya ambil duit dalam hari buka aduh padahan rumput duit anak. Berusaha sini, kerjanya berusaha, jangankan duit, duit itu ampun sini. Untuk bisa mencapai itu mujahadah, ada gampang. Ini perlu perjuangan melawan nafsu kita, perlu perjuangan melawan nafsu kita. Nah, para muhibbin rahimahumullah, ini bab yang kita kaji ini bab yang luar biasa, bab yang menentukan kedudukan kita di sisi Allah. Makin banyak kita menang dengan nafsu kita, berarti kita makin dekat dengan surga. Bila makin banyak kita kalah dengan nafsu kita, berarti itu celaka. Babun bil mujahadah. Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina jahadu, orang-orang yang mujahadah, berjuang di jalan kami. Nah, ini berjuang nih supaya kawan kayak tadi, supaya kawan istiqamahkan, memudawamahkan yang sunat ini, supaya kamu mudawamahkan sikap macam ini, itu berjuang di jalan Allah. Jadi orang yang bakti kepada ibu bapak itu perlu perjuangan. Apalagi kuitannya sadangannya juga kan banyak kuitannya sadangannya cerewet, lagi orang tua macam-macam. Nah ini perlu perjuangan. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjuang di situ, dia berjuang supaya jadi orang yang taat kepada ibu bapaknya, padahal si dia susah tuh sandah kriwil. Orang ini hendak maka itu, orang yang salah hendak maka ini, penampasnya. Tapi selalu berjuang di jalan Allah untuk menjadi anak yang bakti kepada orang tuanya. Dia berjuang supaya bisa mudawamah mengamalkan satu amaliyah. Perjuangan. Ini berjuang, itu gampang untuk bisa mudawamah mengamalkan satu amal. Contoh misalnya antara maghrib isya itu waktu yang mulia, diisi dengan amaliyah supaya bisa mudawamah untuk itu. Ini ada gampang, sulit, mesti perjuangan.
Kadang-kadang maghrib nih ada seruan lah, kadang-kadang maghrib nih ada acara inilah, kadang-kadang maghrib nih ada itulah, sehingga kada bisa untuk mujawamah di antara maghrib isya yang dimuliakan Allah itu. Nah, supaya kalau bisa mujawamah antara maghrib isya itu mujahadah, lawan. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang melawan itu di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, la tu lamul qasam lah, lanahdiyannahum subulana, sungguh pasti akan kami beri petunjuk. Artinya apa? Pasti akan menjadi pemenang. Asal berjuang di jalan Allah pasti jadi pemenang. Kalau mau kalah, ini kita menjalankan aturan Allah, dibahas oleh kanan, dibahas oleh kiri, disambati oleh yang di belakang. Karena kita nih menjalankan aturan Allah, akhirnya kayaknya kita pasti jadi pemenang. Akhirnya pasti menang. Dia sambatiin dulu kayak apa. Ini musuhnya kayak apa. Selama kita jahadu fina, selama kita berjuang di jalan Allah pasti lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami beri petunjuk ke jalan kami. Artinya pasti jadi pemenang dalam pertarungan itu artinya. Nah, kita menjalankan aturan Allah nih, menjalankan hukum Allah, kanan garis arif, kiri garis 7. Tapi kita tetap kita lurus menjalankan ajaran Allah, tetap pasti ya Tuhan kita akhirnya sekeliling itu akan menyerah kepada, pasti akan mengakui kesalahannya. Nah, cuma walladzina jahadu, berjuang hidup kayak pasang berjuang kayak apa kan, musuh orang kayak apa kan, selama kita lurus jalan Allah, padahal orang hantu gak ada apa-apa, yang penting aku lurus jalan Allah. Padahal orang napakah padahal orang selama lurus jalan Allah, akhirnya kayaknya lanahdiyannahum, pasti jadi pemenang. Nah, cuma Allah kadang membatasi waktu. Isok ini kan menjadi pemenang nggak ada. Bisa kayaknya minggu hanya menang, bisa kayaknya sebulan hanya jadi pemenang, bisa kayaknya 10 tahun hanya jadi pemenang. Tapi pasti orang yang berjuang di jalan Allah pasti akan menjadi pemenang asal berjuang. Kita bisi anak, bisi keluarga, bisi apakah yang kada suka kita menjalankan jalan Allah, kada sukanya kita karasi, kita berjuang, akhirnya kayaknya semua ini akan sayang dan patuh kepada kita. Ini sudah janji Allah. Ayo kiri kata 7, kanan kata 7, menyembati macam-macam, tapi kita lurus jalan Allah. Memang karena Allah, tidak karena apa-apa. Ya, janji Allah kita semua ini akan menyayangi kepada kita, semuanya akan mendukung kepada kita. Nah, coba kita sabar kadanya aja lagi mujahadah gitu, sabar kadanya aja lagi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah bahwasanya Allah lama'al muhsinin, sungguh bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu sudah pasti Tuhan itu bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Qala ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wazkur isma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila. Berzikirlah kau kepada Tuhan engkau, berzikirlah kepada Tuhan engkau. Wazkur isma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila,
dan putuskan segala sesuatu yang menghalangi jalanmu kepada Allah. Putuskan. Ini melakukan maksiat sudah putuskan. Oh ini yang melakukan dosa, putuskan. Wah ini kan jadi itu. Wa tabattal ilaihi tabtila. Mazkur isma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila. Nah ini mujahadah ini ada gampangnya. Ayin qati' ilaih, berputuslah engkau daripada selain Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ada kita punya barang, kalau sudah kita ada punya orang yang maulah kita maksiat lawan Tuhan, sudah putuskan ya Tuhan, putuskan itu. Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, wa'bud rabbaka, beribadahlah engkau kepada Tuhan engkau, beribadah kepada Tuhan engkau. Wa'bud rabbaka, beribadah kepada Tuhan. Artinya beribadah kepada Tuhan itu junjung perintahnya, jauhi larangannya. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada engkau kematian, sampai mati. Ada batasnya. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin, barang siapa yang beramal seberat biji sesawi kebaikan, yarah, dia akan lihat nanti di akhirat balasannya, pahalanya. Nah kadang-kadang kita ada ingat di akhirat ini kebaikan kah atau dosa, akhirnya kita kadang minta ampun lawan Tuhan. Ada kebaikan kita halus ini Tuhan nabi, ini betul nih kami ini nganjarin apa ya Allah, ijang bahari pernah ingatlah memberi orang, menolong orang. Kita ada ingat karena merasa halus loh, merasa kedengaran. Nah tapi yarah, dia lihat balasannya. Yang kita khawatir itu dosa kita pun demikian. Kita dipukul, diancam dengan azab. Kenapa dosa Allah ya Allah? Nah dosa ijam. Kali ingat kita bahari pernah itu, tapi ada rekamannya. Ada rekamannya. Jangan kita khawatir kepada Allah nih. Kita kada ingat berbuat dosa. Maka bila kita kada ingat berbuat dosa, apa kita minta ampun? Kita kada ingat berbuat dosa, apa kita minta ampun? Hanya kita ingat tadi berbuat dosa, kita minta ampun kepada Allah. Tapi kita kada ingat kadang-kadang berbuat dosa yang kita anggap kecil, kita anggap remeh. Itu akan kita lihat. Rahimahullah. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, sesuatu yang kalian dahulukan untuk diri kamu daripada kebaikan, tajiduhu indallah, engkau dapati itu di sisi Allah, khairan, kebaikan, wa a'zama ajra, dan pahala yang besar. Kada akan sia-sia kebaikan sekecil apapun, asalkan kebaikan itu kita ikhlas. Sekecil apapun itu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Sesuatu yang kalian perbuat daripada kebaikan, maka sesungguhnya Allah mengetahui itu, pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ayat bil bab katsiratun ma'lumat, ayat dalam bab ini banyak sekali.
Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini firman-firman Allah yang dimuat oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin di permulaan bab mujahadah, bab berjuangnya kita melawan nafsu kita, berjuangnya kita agar tidak dikendalikan oleh nafsu kita. Kita beramal, kita beribadah, kita melakukan aktivitas, jangan sampai kita di bawah kendali yang namanya nafsu itu. Karena sesuatu yang di bawah nafsu pasti berujung kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu yang diperintahkan Nabi kita, perlahan sejenak. Hendak melakukan apa, bertahan dulu sejenak. Hendak berbuat apa, bertahan dulu sejenak. Nampak garang burungan hendak melakukannya. Nah, itu gunanya. Hendak berzikir 1000 sehari, jangan langsung. Hendak baca Quran 1 sehari, jangan langsung. Bertahan sejenak. Nah, perintahnya tapunakan bang, napa garang tujuannya, maka hendak membaca Quran ini, hendak berzikir ini, apa garang tujuan? Dahulu ada pernah ada hendak berzikir beribu-ribu ini sehari. Wah, ini kan apa, hendak 5000 sehari berzikir, ada apa garang? Jawaban tapunakan itu. Nah, apabila bagus, positif, bismillah kita jalankan. Nah, berarti itu bukan dari nafsu, berarti itu dari tuntutan akal manusia kepada dirinya untuk banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kemudian wa amal hadis-hadis yang bersangkutan dengan bab mujahadah. Nah, ini diberitahukan kepada para muhibbin di pengajian kita liburkan karena menjelang Ramadan. Insyaallah kita kembali di bulan Syawal. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.